Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, encik-encik, puan-puan, semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita agar teranglah hati kita, teranglah akal kita. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat yang paling agung adalah Al-Quran. Mukjizat artinya sesuatu kejadian yang luar biasa, yang tidak ada manusia mampu melakukannya. Tapi terkadang kita bertanya, Al-Quran yang disebut mukjizat itu di mana letak mukjizat itu? Jadi sederhananya begini. Ketika Nabi Soleh bisa membelah batu, kemudian dari batu itu keluar unta. Kejadian itu memperlihatkan, mempertontonkan kepada orang-orang yang berada saat itu, orang yang melihat kejadian itu, dia takjub melihat Nabi Soleh bisa membelah batu, kemudian dari batu itu keluar unta. Diharapkan setelah kejadian itu orang yakin bahwa apa yang disampaikan Nabi Soleh itu adalah hal-hal yang luar biasa, karena normalnya manusia tak akan mampu melakukan itu. Sederhananya begini, ketika kita melihat mukjizat Nabi Musa misalnya, ketika dia dikejar Fir'aun, kemudian Nabi Musa lari dan terpojok di pinggir laut. Kemudian dengan izin Allah, tongkat yang dipegang Nabi Musa tadi dihempaskan, dipukulkan di laut. Kemudian laut terbelah. Kemudian lewatlah di situ Nabi Musa beserta pengikutnya. Kejadian itu, orang yang melihat saat itu akan takjub melihat kejadian itu. Dan orang-orang saat itu akan mengatakan bahwa tidak ada manusia normal yang bisa melakukan itu. Tentu Nabi Musa menyeru kepada orang-orang saat itu untuk beriman kepada Allah, bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang mengurusi. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua mukjizat yang saya contohkan tadi itu hanya berlaku kepada orang yang berada saat itu, orang yang melihat kejadian itu. Kita yang tidak melihat kejadian itu, tentu kita tidak merasakan sedahsyat apa fenomena itu. Fenomena unta keluar dari batu, kemudian fenomena Nabi Musa bisa membelah laut. Begitu. Oke, saya ingin mengalihkan contoh tadi kepada Al-Quran. Al-Quran yang kita hafalkan, Al-Quran yang kita baca sehari-hari, terkadang kita tidak mengerti atau kita belum mengerti di mana sebenarnya mukjizat Al-Quran ini. Mukjizat Al-Quran ini sebuah fenomena, tapi mau dikatakan kejadian, Al-Quran itu bukan kejadian temporer, kejadian yang berlalu kemudian sampai sekarang kita tak bisa merasakan, bukan seperti itu. Al-Quran sampai sekarang masih bisa kita pegang, kita baca dan kita pelajari. Sesuatu yang luar biasa yang ada dalam Al-Quran adalah Al-Quran mengajak kita berpikir, mengajak kita berpikir. Bahkan di dalam Al-Quran Allah tidak segan-segan, bahkan Allah tidak malu
memberi perumpamaan dengan seekor nyamuk. Kalau kita mengatakan bahwa Nabi Soleh bisa memecahkan batu, kemudian dari batu itu keluar unta, itu adalah sebuah kejadian luar biasa, harusnya kita juga berpikir, begitu kita melihat nyamuk, harusnya kita berpikir, siapa manusia yang bisa menciptakan nyamuk? Apakah ada robot yang bisa menciptakan nyamuk? Dengan sayapnya, dengan kakinya, kemudian di dalamnya ada darahnya, dia bisa makan, kemudian bereproduksi. Harusnya kita berpikir ke situ. Jadi mukjizat Al-Quran adalah ketika Al-Quran kita baca, kita pelajari dan kita pahami, kemudian kita ikuti apa ajaran Al-Quran. Kebanyakan Al-Quran adalah mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk memahami segala macam kejadian-kejadian yang ada di dunia ini. Nah, jadi kalau kita mengatakan Nabi Musa bisa membelah laut itu sesuatu yang luar biasa, ketika kita melihat air laut kadang pasang kadang surut, kenapa kita tidak mengatakan bahwa itu sesuatu yang luar biasa? Disitulah letaknya mukjizat Al-Quran itu. Apabila kita bisa memikirkan bahwa nyamuk, semut, air laut naik pasang dan surut, kemudian ada matahari, ada bulan, bintang, kemudian hari silih berganti, siang dan malam. Harusnya semua itu menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta ini penuh dengan mukjizat-mukjizat yang tidak ada satu pun manusia bisa mewujudkan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menjalankan semua keajaiban-keajaiban yang ada di dunia ini. Itu aja. Semoga mendapat hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.